Ditreskrimum Polda Jawa Barat meringkus 1 DPO pelaku kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon 2016 silam. 1 DPO yang berhasil ditangkap yakni Peggy Setiawan alias Perong. Pelaku ditangkap Selasa malam di Kota Bandung, Jawa Barat. Selama berada di Kota Bandung, pelaku Peggy bekerja sebagai buruh bangunan. Ya, yang kita kenal dengan nama saudara Peggy alias Perong, atau saat ini kita berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon ya, yang bekerja sebagai buruh bangunan. Tadi malam kita lakukan penangkapan, kita amankan di Kota Bandung. Tentunya kami sudah menghubungi pihak keluarganya dan tentu yang bersangkutan akan didampingi oleh penasihat hukum, oleh pengacara yang bersangkutan. Sementara itu, sejak Selasa lalu, 4 orang terpidana kasus pembunuhan Vina telah tiba di Rutan Kelas 1 Kebonwaru, Bandung. Keempatnya atas permintaan Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Karena dari Polda surat untuk kepentingan pendidikan ya, kita hanya terima 4 orang aja. Mereka di ruang 130. Untuk sementara ini kita taruh di karantina. Sebelumnya pada kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki 2016 lalu, 11 orang diduga terlibat. 8 diantaranya telah ditangkap dan diadili. 3 lainnya masuk daftar pencarian orang atau DPO. 7 terpidana mendapat hukuman seumur hidup, sementara 1 lainnya 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Kini 1 terpidana yang dulu tergolong di bawah umur, yakni Saka, telah bebas. Untuk memudahkan penyelidikan ulang, 7 terpidana yang terlibat dipindahkan ke Bandung dari Lapas Kelas 1 Cirebon. 1 DPO Peggy atau Perong akhirnya tertangkap di Bandung. Kini Peggy masih diperiksa di Mapolda Jawa Barat, dilakukan pengembangan untuk menangkap 2 DPO lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno melaporkan. Tim gabungan dari Ditkrimum Polda Jabar dan Satreskrim Polres Cirebon Kota menggeledah rumah keluarga buronan Peggy Setiawan alias Perong di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Usai penggeledahan yang berlangsung selama 3 jam, polisi mengamankan sejumlah barang bukti sebanyak 1 kontainer plastik. Polisi juga meminta keterangan dari 3 orang penghuni rumah, anggota keluarga buronan Peggy alias Perong. Penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang. Itu yang kita cari adalah bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani. Ya, jadi tadi kita melaksanakan mulai dari 1:30 sampai dengan sekarang 4:30. Artinya kurang lebih kita melaksanakan penggeledahan selama 3 jam. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap petugas Ditkrimum Polda Jabar di Kota Bandung Selasa malam. Sebelumnya, Peggy Setiawan dinyatakan buronan kasus dugaan pembunuhan Vina dan Eki dengan alamat Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Kasus ini menyisakan 2 orang buronan, Andi dan Dani. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menentang kenaikan uang kuliah tunggal UKT di kampus Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Sempat terjadi saling dorong dengan petugas keamanan kampus saat massa memaksa masuk untuk bertemu dengan Rektor Universitas Brawijaya. Aksi ini terkait kenaikan uang kuliah tunggal yang dinilai memberatkan mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Bahkan dalam aksi, seorang mahasiswi memberikan testimoni bahwa ibunya sebagai orang tua tunggal harus menjual mobil dan tanah demi melunasi UKT sebesar 40 juta rupiah. Saya menjual 1 mobil dan 1 tanah untuk TV mandiri saya dan UKT saya yang bertotal 40 juta. Dan tahun ini saya berencana untuk membayar UKT saya sendiri karena orang tua saya adalah single parent. Setelah beberapa saat, Wakil Rektor 2 Universitas Brawijaya Profesor Ali Safa turun menemui massa. Wakil Rektor mengatakan Rektor sedang berada di Bali menghadiri World Water Forum.
Di hadapan Wakil Rektor 2, mahasiswa menyampaikan 7 tuntutan, di antaranya meminta UKT diturunkan dan menghapus 12 golongan UKT. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews, melaporkan. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita aset mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di sejumlah tempat di Sulawesi Selatan. 3 mobil mewah dan 1 moge diamankan di Polrestabes Makassar, diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang. KPK kembali menyita aset milik ex atau mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Makassar, Sulawesi Selatan. Aset yang disita merupakan kendaraan mewah yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam sidang tindak pidana pemerasan dan gratifikasi yang kini menjeratnya. 4 kendaraan mewah berupa 3 unit mobil bernilai fantastis disita penyidik KPK, diantaranya Mercedes-Benz, New Jimny, Mitsubishi Pajero hingga 1 unit moge 750cc turut disita. Seluruh kendaraan dipasang garis pita pengaman KPK. Seluruh kendaraan mewah tersebut merupakan hasil penyelidikan KPK selama sepekan berada di Sulawesi Selatan. Seluruh kendaraan yang disita KPK diamankan di halaman parkir mobil tahanan dan Kasat Tahti Polrestabes Makassar. Pemirsa, ratusan ex-warga Kampung Bayam yang tinggal di tempat hunian sementara di Pademangan, Jakarta Utara mengeluh karena rumahnya tak layak huni. Selain fasilitas air bersih yang tidak ada, anak-anaknya juga tidak sekolah karena masih trauma. Ratusan ex-warga Kampung Bayam yang memilih tinggal di tempat hunian sementara di Jalan Tongkol Pademangan, Jakarta Utara mengeluhkan kondisi rumah yang sudah ditinggali selama setahun. Salah satu warga mengaku tempat tinggal sementara yang semi permanen ini tidak nyaman untuk ditempati karena sudah banyak atap yang bolong. Fasilitas air bersih dari air tanah tidak bisa digunakan untuk minum dan masak sehingga warga terpaksa membeli air bersih untuk keperluan konsumsi. Selain itu juga belum ada listrik sehingga warga sulit melakukan aktivitas lainnya. Kondisi ini membuat anak-anak mereka tidak masuk sekolah karena masih trauma dengan kejadian sebelumnya. Ya keadaannya udah nggak bagus sih, kayak rumah-rumah juga udah banyak yang rusak, listrik pun mati, air pun nggak ada gitu. Kalau untuk anak-anak pasti trauma ya Bang ya, karena kejadian kemarin itu sampai malamnya pada demam. Anak sekolah apa gimana Bu? Anak-anak sih untuk hari ini kayaknya pada nggak sekolah karena mungkin kecapean juga sih. Sebelumnya warga diminta meninggalkan kampung Susun Bayam di kawasan Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara. Terjadi cekcok dan saling dorong. Sejumlah warga nekat bertahan menolak direlokasi ke Rusun Nagrak. Warga berharap pihak Jakpro yang memindahkan paksa mereka dari Rusun memberikan tempat tinggal yang layak dan tak jauh dari tempat tinggal semula. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, rumah tinggal buronan kasus pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan alias Perong terletak di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Rumah tersebut ternyata hanya berjarak sekitar 1 km dari lokasi penemuan jenazah Vina dan Eki. Dan berikut laporan Fitri Ramadhani dan Dipo Andi Muharram dari lokasi. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada tepat di depan pekarangan rumah Egi alias Peggy atau Perong, salah satu DPO kasus pembunuhan Vina Eki pada 2016 silam yang baru saja tertangkap. Baru saja juga dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dari Polresta dan juga Polda Jawa Barat. Berdasarkan informasi dari tetangga di sekitar bahwa di rumah ini ditempati oleh beberapa anggota keluarga, diantaranya ibu, nenek, dan juga adik-adik dari Peggy alias Peggy atau Perong. Sehari-hari ibu Peggy atau Egi ini berjualan kerupuk, sementara Peggy sendiri merupakan seorang buruh bangunan yang jarang pulang ke rumah dan hanya sesekali mengunjungi keluarganya. Menurut para tetangga juga, Egi jarang bergaul dan keluarganya cenderung tertutup, terutama sejak 8 tahun lalu pasca insiden pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Lokasi rumahnya sendiri berada hanya berjarak 1 km dari lokasi kejadian tempat ditemukannya jenazah Vina dan Eki pada 2016.
Kalau kita lihat rumah Egy sendiri sangat terisolir ya dari rumah-rumah yang lain, dan di sini dikelilingi oleh semak dan juga pepohonan, di mana hal ini yang membuat keluarga Egy jarang bertegur sapa dengan para tetangga. Saat ini kasusnya masih diselidiki di Polda Jabar, dan tentu saja kita semua berharap kasus ini semakin mendapatkan titik terang dan segera terungkap, dan keadilan bagi korban segera tercapai. Dari Cirebon, Jawa Barat, Fitri Ramadhani, Dipo Andi Muharram melaporkan. Pemirsa, 1 orang saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Permohonan perlindungan yang diajukan adalah pendampingan dari LPSK. LPSK tengah melakukan pendalaman guna memutuskan apakah pemohon atau saksi memenuhi syarat. Ini sih masih pendampingan ya, dan kami masih melakukan keterangan lebih lanjut karena soal administrasinya segala macam itu masih kami lakukan pendalaman. Keluarga korban kita sebenarnya sudah melakukan kontak-kontak ya dengan kuasa hukumnya. Nah itu yang nanti kami akan tidak lanjuti segera berkaitan dengan pengajuan kalau ada keluarga korban yang melakukan permohonan bantuan atau perlindungan pada LPSK. Pemirsa, hati-hati dengan calo yang menjanjikan pekerjaan. Meski telah membayar 600 juta rupiah, niat seorang wanita menjadi polwan justru hanya dipekerjakan di rumah seorang polisi. Meski telah habis masa penahanannya, seorang penipu yang menjanjikan masuk Akpol kembali mendekam di tahanan Polda Sumatera Utara. Ninawati, seorang ibu rumah tangga, kembali mendekam di tahanan Polda Sumatera Utara. Nina seharusnya sudah bebas setelah masa penahanannya selama 60 hari habis. Kasus bermula saat penyidik menetapkannya sebagai tersangka pada kasus dugaan penipuan calon siswa Akpol beberapa bulan lalu. Berkas perkaranya pun sudah dikirim ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Namun setelah 60 hari berkas perkaranya belum juga lengkap atau P21. Penahanan kembali Nina disesalkan oleh pihak kuasa hukumnya. Kepolisian berdalih penahanan kembali dilakukan karena Nina diduga tersangkut 6 kasus penipuan lainnya. Dengan cara yang menurut kami sangat luar biasa, menggunakan bantuan BRIMOB, Gegana dan sebagainya, klien kami disangkakan telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap penerimaan chassis Akpol. Ada laporan polisi yang lain, karena harus kita ketahui bahwa terhadap tersangka NW ini ada 6 laporan polisi yang saat ini dalam proses penyidikan. Seorang petani di Subang, Jawa Barat diduga menjadi korban penipuan oleh komplotan oknum anggota Polri. Saat beraksi, oknum Polri yang dikenalkan oleh ketua RT setempat mengaku bisa meloloskan anak wanita korban menjadi anggota Polwan. Namun meski telah membayar hampir 600 juta rupiah, anak korban justru dijadikan pembantu rumah tangga di rumah salah satu oknum anggota polisi selama 1 tahun. Bu Heni siap katanya untuk memproses agar supaya anak saya itu lulus menjadi anggota Polri. Oke, siap katanya dengan perjanjian uang 600 juta. Kasusnya sudah dilaporkan ke Propam Polda Metro Jaya. Dari Subang dan Medan melaporkan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang kasus dugaan asusila yang dilakukan Ketua KPU Hashim Ashari kepada seorang wanita, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri. Sidang yang berlangsung tertutup memanggil sejumlah saksi, diantaranya artis Dedi Mahendra Desta. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menggelar sidang kode etik. Teradu Ketua KPU Hashim Ashari diduga melakukan asusila kepada seorang wanita anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri. Sidang berlangsung secara tertutup dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dengan teradu Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan ini saya nyatakan dibuka. Dan sidang ini saya nyatakan berlangsung secara tertutup.
Di antara saksi yang hadir, Dedi Mahendra Desta dan anggota KPU BT Epsilon Idros. Usai sidang DKPP, Ketua KPU enggan berkomentar. Selanjutnya nanti ketika 3 panitia pemilihan kecamatan di Medan Timur, Sumatera Utara divonis 3 bulan penjara karena terbukti melakukan pemindahan perolehan suara pada pemilu legislatif lalu. Vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum 1 tahun penjara. Usai sidang, ketiga terdakwa mengajukan banding. Dari Medan dan Jakarta melaporkan. Bakal calon gubernur Riau menjalin komunikasi politik dengan Partai Perindo. Partai Perindo dinilai telah dikenal masyarakat dengan program dan perjuangannya terhadap rakyat kecil. Jelang Pilkada Serentak 2024, DPW Partai Perindo Riau menerima kunjungan silaturahmi politik bakal calon gubernur M. Nasir. Kedatangan anggota DPR RI ini sekaligus untuk meminta dukungan dan mengajak Partai Perindo bersama-sama berjuang di Pilkada 2024 dan membangun Riau. M. Nasir menegaskan perjuangannya untuk membenahi infrastruktur, dana bagi hasil migas, pendidikan, dan kesehatan. Mengajak bersama-sama gabung dan membantu Riau. Insyaallah kalau kita diberikan rezeki menjadi gubernur, Perindo di tengah-tengah bersama untuk membangun dan gotong royong menyelesaikan pembangunan di Riau. Ini merupakan sebuah kehormatan, harapan kita ke depan Partai Perindo bisa terus menjalin komunikasi yang baik dengan Bapak Muhammad Nasir sehingga bisa berjuang bersama untuk Provinsi Riau yang lebih baik. Pertemuan ini juga dihadiri langsung 9 anggota legislatif dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Riau yang terpilih pada Pileg 2024 lalu. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 Mahfud MD tidak mempersoalkan jika Presiden Joko Widodo menjadi penasihat Prabowo Subianto pada pemerintahan mendatang. Namun Mahfud MD menilai berlebihan jika pemerintah menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung hanya untuk mengakomodasi peran Jokowi. Dulu dianggap ya adanya seperti tidak adanya, sehingga dihapus, tidak usah. Kalau Presiden perlu nasihat, dibentuk One Team Press. Nah, menurut saya struktur yang sekarang ada itu udah bagus, One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Apa? Dia memberi usul-usul secara langsung kepada Presiden tanpa terlalu kaku. BPA ini, Presiden ini, BPK ini, emang. Tidak usah, DPA itu sudah dibubarkan berdasar hasil studi yang dulu dianggap tidak efektif. Jadi sebaiknya Pak Jokowi ke One Team Press? Silakan aja kalau mau ke sana, silakan kalau mau ke One Team Press. Tapi kalau menghidupkan lagi Dewan Pertimbangan Agung, menurut saya terlalu berlebihan. Menparekraf Sandiaga Uno angkat bicara terkait pro kontra pelarangan kegiatan studi tur sekolah. Sandiaga tegas menyatakan ketidaksetujuannya atas pelarangan tersebut. Insiden kecelakaan bus pariwisata yang ditumpangi para siswa SMK Lingga Kencana Depok di wilayah Subang, Jawa Barat beberapa waktu lalu berimbas pada dilarangnya kegiatan studi tour oleh sejumlah pemerintah daerah di tanah air. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyayangkan kebijakan yang diambil oleh sejumlah pemerintah daerah tersebut. Sandi menegaskan harusnya yang dilakukan adalah evaluasi dan pengetatan penggunaan armada transportasi. Nomor 1, keamanan dan keselamatan harus jadi prioritas utama. Dan kedua, pihak sekolah, instansi, dan organisasi harus memilih moda transportasi wisata yang handal dan lolos uji kelaikan sesuai dengan aturan pemerintah. Dan menunjuk juga supir dan SDM, kernet, dan mekanik yang memiliki registrasi dan sertifikasi. Dalam upaya menekan angka kecelakaan bus pariwisata, Kemenparekraf terus mensosialisasikan pengawasan moda angkutan yang sudah lulus uji KIR dengan memperkuat sinergi antar kementerian dan stakeholder terkait. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.
Pemirsa, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kartu pintar atau smart card untuk dibagikan kepada jamaah haji Indonesia. Smart card tersebut sekaligus sebagai akses mengikuti rangkaian ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kebijakan penggunaan kartu pintar atau smart card baru diterapkan tahun ini oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Jemaah haji Indonesia diminta membawa smart card selama berada di Tanah Suci, terutama pada puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Daerah Kerja Mekah Khalilur Rahman mengimbau agar ketua kloter, ketua rombongan, dan ketua regu termasuk jemaah calon haji bertanggung jawab dan memastikan kartu pintar tidak hilang. Oleh karena itu, karena kesempatan ini merupakan kartu yang penting untuk syarat bisa masuk ke area masyair, karena itu kami menghimbau kepada jamaah haji dan juga mohon ketua regu, ketua kloternya menjamin memastikan jamaah haji itu benar-benar memelihara dengan benar dan di tempat yang aman, yang dijamin dipastikan tidak hilang. Pembagiannya berarti kapan, Pak? Pembagiannya ada pembagian ke jamaah seperti yang tadi JKG 1 itu setelah mereka tiba kita bagikan kepada ketua kloternya melalui sektor. Demikian. Smart card ini merupakan implementasi pelaksanaan peraturan Arab Saudi yang mengeluarkan fatwa orang yang berhaji tanpa izin hukumnya berdosa. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, mobil seorang selebgram masuk ke jalur Transjakarta hingga terjebak kemacetan selama 4 jam di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Selama terjebak kemacetan, selebgram Zoe Levana membuat konten atas perintah sopir Transjakarta agar bus segera penuh dan melanjutkan perjalanan. Nggak sengaja ke jalur busway karena mama salah nyetir. Di depan ada bus dan dia nggak jalan dari tadi. Di belakang juga ada bus, jadi kita stuck dan kita di sini ada ini, jadi kita nggak bisa jalan, guys. Selebgram Zulefana mendatangi kantor Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Jakarta Utara. Kedatangannya untuk memberikan klarifikasi terkait video viral saat dirinya terjebak di jalur busway selama 4 jam. Peristiwa pada hari Minggu lalu berawal saat Zulefana menumpangi mobil yang dikemudikan oleh ibunya. Saat melintas di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, mobil masuk ke jalur busway. Mobil pun terjebak di tengah-tengah bus Transjakarta. Zu bersama ibunya pun langsung turun dan meminta sopir bus Transjakarta yang ada di belakang mobilnya untuk mundur. Namun sopir bus mengaku tidak dapat mundur karena di belakangnya masih ada 2 bus Transjakarta lainnya. Zulefana pun kemudian menghampiri sopir bus Transjakarta yang berada di depan mobilnya untuk menyuruh berjalan. Namun sang sopir bus Transjakarta mengatakan tidak dapat berjalan karena penumpangnya belum penuh. Saat itulah sopir menyuruh Zulefana untuk memviralkan agar para penumpang bus Transjakarta kembali ramai. Nah, di situ kita ngobrol lah sama bapak supirnya, dia bilang, "Bu, ini tolong dong viralkan, Bu, untuk busway-nya karena akhir-akhir ini kurang ramai seperti biasanya. Kita mau viralkan lagi biar lebih ramai lagi dan lebih banyak penumpangnya." Atas kejadian tersebut, ya, sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 287 Ayat 1, yang bersangkutan saudari LP ini kami lakukan penindakan dengan tilang. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Dari Jakarta, Sofin Firdaus melaporkan. Pemirsa, malam ini arus libur panjang akhir pekan mulai terlihat di jalan tol keluar Jakarta. Jen Cahyani melaporkan dari atas jalan tol Cikampek, Bekasi. Pemirsa, memasuki libur panjang periode Hari Raya Waisak tahun 2024, arus lalu lintas diprediksi akan mengalami kenaikan volume kendaraan. Sementara itu PT Jasa Marga memprediksi kenaikan volume kendaraan yang meninggalkan kawasan Jakarta akan meningkat sebesar 6% dari lalu lintas normal, yakni di angka 780.000 kendaraan dari yang biasanya 730.000 kendaraan. Dan angka ini merupakan angka kumulatif yang didapatkan dari 4 gerbang tol utama, yakni
gerbang tol Cikupa ke arah Merak, gerbang tol Ciawi ke arah Puncak, dan juga gerbang tol Cikampek Utama menuju arah Trans Jawa, juga gerbang tol Kalihurip Utama ke arah Bandung. Terutama kepadatan diprediksi akan terjadi pada ruas jalan tol yang berpotensi menuju ke kawasan destinasi wisata favorit masyarakat. Sementara itu potensi kepadatan di lajur jalan tol ini diantisipasi dengan penempatan petugas-petugas jasa marga di titik-titik rawan kepadatan atau kemacetan untuk mengurai adanya kepadatan yang ada di jalan tol. Sementara itu jasa marga juga siap untuk mendukung rekayasa lalu lintas jika diperlukan dengan atas diskresi pihak kepolisian untuk mengurai adanya kepadatan, yakni jika nanti diperlukan adanya rekayasa lalu lintas seperti kontraflow atau one way. Dan pemirsa, kami tetap imbau kepada Anda yang akan melakukan perjalanan pada saat periode libur panjang ini untuk tetap berkendara dalam kondisi prima, baik kendaraan maupun pengemudinya. Kemudian juga memastikan kecukupan saldo uang elektronik dan juga BBM, dan tetap patuhi rambu lalu lintas dan juga istirahat jika diperlukan. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Sadu Santo, iNews melaporkan.